Siapa yang bayar emak-emak pendemo dukung MBG mengaku mendapat uang Rp100.000 dan panci? Adapun emak-emak yang demo di Monas, Jakarta Pusat mengaku mendapat uang Rp100.000 dan panci. Belakangan, sosok yang memberi uang Rp100.000 dan panci pun jadi sorotan. Sebelumnya, emak-emak mengikuti aksi unjuk rasa di Monas membawa panci, wajan, hingga berbagai alat masak. Saat aksi demo dimulai, para emak-emak mendapat wajan baru yang dibagi cuma-cuma. Selain itu ada pula roti, susu, dan buah-buahan untuk mereka konsumsi. Yuyun, seorang warga Jakarta Timur yang ikut demo mengaku mendapat uang saku senilai Rp100.000. Ongkos adalah buat jajan. 100 lah, ungkap Yuyun saat baru tiba di lokasi bersama rekan-rekannya. Lalu, siapakah yang membayar mereka? Sayangnya Yuyun tidak mengatakannya. Yuyun mengaku mendukung program MBG, sebab anaknya merupakan bagian dari penerima. Semenjak ada MBG, anak saya jadi gemuk, sehat, pintar. Harapannya lebih bagus lagi, meningkat, tutur Yuyun. Di sisi lain ada pula yang membentangkan sejumlah poster berisi dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Selain menyuarakan aspirasi, tujuan dibalik hebohnya emak-emak melakukan demo karena ingin membuat konten TikTok. Wulan, seorang ibu 3 anak dari Jakarta Timur memberikan pengakuannya terkait program MBG. Ia mengatakan, MBG memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi keluarganya. 3 anaknya yang masing-masing duduk di bangku SD, SMP, dan SMA mendapat MBG di sekolah. Manfaat yang dirasakannya memang bermanfaat sekali, lebih irit. Anak saya 3, jadi uang jajan mereka sekarang utuh dan bisa ditabung karena sudah mendapatkan jatah makan di sekolah, ujar Wulan di lokasi aksi, Senin, 22 Juni 2026, dilansir tribunjakarta.com. Kendati merasakan dampak positif dari segi ekonomi, Wulan tak menampik masih banyak kekurangan dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia mengungkapkan, anaknya kerap mengeluh tentang kondisi makanan yang mereka terima di sekolah. Anak saya sering komplain. Pernah bilang, Mama tadi aku di sekolah dapat MBG tapi ada ulatnya di sayuran, di seladanya. Atau pernah juga kebagian tomat yang rasanya sudah tidak enak, ungkapnya. Wulan juga mengakui, anak-anaknya cenderung kurang menyukai menu makanan siap saji yang dibagikan, seperti burger. Lebih yang mereka sukai itu yang seperti yang fresh. Makanan seperti ayam atau daging yang benar-benar seperti masakan ibunya di rumah, tambah Wulan. Kendati demikian, ia tak setuju jika MBG di-stop. Sebab, menurutnya, manfaat dari program tersebut jauh lebih besar. Ia pun berharap pemerintah dan pihak pengelola program dapat mengevaluasi cita rasa dan kandungan gizi agar tidak terkesan disajikan asal-asalan. Sebenarnya sih kalau di-stop jangannya, karena memang dampaknya untuk anak-anak itu sudah bagus. Hanya mohon untuk diperbaiki saja. Makanannya lebih dienakin lagi, lebih yang bergizi lagi dan tidak asal-asalan. Harus benar-benar bergizi untuk anak sekolah, tuturnya. Desakan menghentikan program MBG. Aksi dukungan di Monas berlangsung pada saat program makan bergizi gratis tengah menjadi sorotan nasional. Belakangan, program tersebut menjadi bahan perdebatan setelah muncul berbagai isu mulai dari dugaan korupsi, persoalan distribusi di sejumlah daerah, hingga polemik terkait pengelolaan proyek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Situasi itu memicu demonstrasi dari berbagai kelompok mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka mendesak pemerintah menghentikan program MBG karena dinilai masih menyisakan persoalan transparansi dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Di tengah derasnya kritik tersebut,
Aksi yang digelar kelompok emak-emak dan Aliansi Masyarakat Jakarta menjadi penanda masih ada sebagian masyarakat yang menyatakan dukungan terbuka terhadap keberlanjutan program MBG.